Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dan selalu semangat belajar. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Yang pertama ada Marisa Nurmaliasari. Yang kedua ada Rizky Amalia. Yang ketiga ada saya sendiri, Rahmatika Anjani. Dan yang terakhir ada Raju Apri Jaludin. Materi kita pada kali ini yaitu mengenai regresi linear sederhana. Pada materi regresi linear sederhana kali ini, kita akan membahas mengenai yang pertama, definisi regresi linear sederhana, yang kedua, uji persyaratan regresi linear sederhana, yang ketiga, aplikasi regresi linear sederhana, dan yang terakhir yaitu output SPSS regresi linear sederhana. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video yang pertama, yaitu mengenai definisi regresi linear sederhana yang akan disampaikan oleh Saudara Raju Apri Jaludin. Pada yang saya persilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Pada pembahasan analisis regresi linear sederhana membahas 4 topik, di mana topik yang pertama yaitu definisi regresi linear sederhana. Topik yang kedua yaitu uji persyaratan regresi linear sederhana. Topik yang ketiga yaitu aplikasi regresi linear sederhana. Dan topik yang keempat yaitu output SPSS regresi linear sederhana. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi regresi linear sederhana. Analisis atau uji regresi merupakan suatu kajian dari hubungan antara satu variabel, yaitu variabel yang diterangkan atau di-explained variable, dengan satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan atau the explanatory. Apabila variabel bebasnya hanya satu, maka analisis regresinya disebut dengan regresi sederhana. Tujuan dari metode ini adalah untuk memprediksi nilai Y untuk nilai X yang diberikan. Analisis regresi merupakan atau memiliki beberapa kegunaan. Salah satunya untuk melakukan prediksi terhadap variabel terikat Y. Persamaan regresi linear sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau prediktor X dengan satu variabel tak bebas atau respons Y, yang biasanya digambarkan dengan garis lurus. Persamaan regresi linear sederhana secara matematik diekspresikan oleh Y sama dengan atau Y bar sama dengan A plus BX, dimana keterangannya yaitu untuk Y bar sama dengan garis regresi atau variabel respons, A sama dengan konstanta atau intercept, yaitu perpotongan dengan sumbu vertikal, B sama dengan konstanta regresi atau slope, dan X sama dengan variabel bebas atau prediktor. Koefisien A dan B adalah koefisien regresi, di mana nilai A dan B dapat dicari menggunakan persamaan berikut. Jika yang ingin dicari A, maka sama dengan dalam kurung sigma Y dalam kurung sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma X dalam kurung sigma X Y dibagi N sigma X Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma YI kuadrat. Adapun untuk mencari nilai B sama dengan N dalam kurung sigma X I Y I dikurang
dalam kurung sigma x i dalam kurung sigma y i dibagi n sigma x i kuadrat dikurang dalam kurung sigma y i kuadrat, yang mana untuk n adalah jumlah data. Itu saja penyampaian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Materi yang kedua yaitu uji persyaratan regresi linear sederhana yang akan dijelaskan oleh saudari Rizky Amalia. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya Rizky Amalia akan menjelaskan tentang uji persyaratan regresi linear sederhana. Pada uji persyaratan regresi linear sederhana, kita pasti melakukan uji hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau dapat diterima. Hipotesis merupakan asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi. Untuk keperluan praktis, pengambilan sampel secara acak dari populasi akan sangat membantu. Dalam pengujian hipotesis, terdapat asumsi atau pernyataan istilah hipotesis nol. Hipotesis nol merupakan hipotesis yang akan diuji, dinyatakan oleh H0, dan penolakan H0 dimaknai dengan penerimaan hipotesis lainnya yang dinyatakan oleh H1. Jika telah ditentukan koefisien determinasi atau R2-nya, maka selanjutnya dilakukan uji signifikansi hipotesis yang diajukan. Uji ini dapat menggunakan uji T, uji F, uji Z, atau uji C kuadrat. Dengan uji signifikansi ini dapat diketahui apakah variabel bebas atau disebut juga dengan prediktor atau independen atau dilambangkan dengan X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas atau respons atau dependence atau dilambangkan dengan Y. Arti dari signifikan adalah bahwa pengaruh antara variabel berlaku bagi seluruh populasi. Nah, penggunaan metode analisis regresi linear sederhana memerlukan uji asumsi klasik yang secara statistik harus dipenuhi. Yang pertama, ada data. Pada suatu uji pasti ada sebuah data. Data penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Nah, yang kedua ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang urutan uji mana dulu yang harus dipenuhi. Analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Sebagai contoh, dilakukan analisis terhadap semua uji asumsi klasik, lalu dilihat mana yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian dilakukan perbaikan pada uji tersebut, dan setelah memenuhi persyaratan dilakukan pengujian pada uji yang lainnya. Nah, pada uji asumsi klasik itu yang pertama kan ada uji normalitas. Nah, uji normalitas adalah asumsi residual yang berdistribusi normal. Asumsi ini harus dipenuhi untuk model regresi linear yang baik. Uji normalitas
dilakukan pada nilai residual model regresi. Nah, penyebab terjadinya kasus normalitas ini biasanya terdapat data residual dari model regresi yang memiliki nilai data yang berada jauh dari himpunan data atau data ekstrim, sehingga penyebaran datanya menjadi non-normal. Nah, yang kedua itu terdapat kondisi alami dari data yang pada dasarnya tidak berdistribusi normal atau berdistribusi lain seperti distribusi binomial, multinomial, gamma, dan lainnya. Nah, yang kedua, uji asumsi klasik juga kita melakukan uji linearitas. Asumsi linearitas digunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Uji linear digunakan untuk mengonfirmasikan apakah sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasikan secara teori sesuai atau dengan hasil observasi yang ada, sesuai atau tidak, seperti itu. Untuk uji linear dapat menggunakan uji Durbin-Watson Rayson test atau uji Lagrange multiple. Nah, yang ketiga ada uji multikolinearitas. Nah, asumsi multikolinearitas adalah asumsi yang menunjukkan adanya hubungan linear yang kuat di antara beberapa variabel prediktor dalam suatu model regresi linear sederhana. Model regresi yang baik memiliki variabel-variabel prediktor yang independen atau tidak berkorelasi. Pada pengujian asumsi ini dilakukan asumsi multikolinearitas tidak terpenuhi. Nah, yang selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Asumsi heteroskedastisitas adalah asumsi residual dari model regresi yang memiliki varians tidak konstan. Pada pemeriksaan ini diharapkan ada asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi karena model regresi linear sederhana memiliki asumsi varians residual yang konstan atau homoskedastisitas. Yang selanjutnya, yang terakhir ada uji autokorelasi. Asumsi autokorelasi merupakan asumsi residual yang memiliki komponen atau nilai yang berkorelasi berdasarkan waktu atau urutan waktu pada himpunan data itu sendiri. Nah, langkah selanjutnya yang ketiga, kita mengambil keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini dalam uji regresi linear sederhana dapat dilakukan dengan dua cara. Di antaranya adalah dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel atau dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan T hitung dan T tabel dengan cara atau langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan hipotesis H0 dengan beta sama dengan 0, berarti variabel X tidak berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. Ada H1 dengan beta tidak sama dengan 0, varians X berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. Yang kedua, kita menentukan tingkat signifikansi alfa. Tingkat signifikansi alfa yang sering digunakan adalah alfa sama dengan 5% atau 0,05. Yang ketiga, kita gunakan atau kita menghitung nilai T hitung menggunakan rumus T hitung sama dengan R akar dari N-2 per akar dari 1 dikurangi R kuadrat.
Kemudian yang keempat ada menentukan daerah penolakan atau H0. Bentuk pengujian dua arah sehingga menggunakan uji T dua arah. H0 akan ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel atau bisa juga disebut negatif T hitung kurang dari negatif T tabel, berarti H1 itu diterima. Nah, yang kedua itu ada H0 akan diterima jika negatif T hitung lebih kecil dari T tabel, lebih kecil dari T hitung, berarti H1-nya ditolak. Kemudian yang kelima ada menentukan T tabel atau bisa kita gunakan dengan tabel uji T. Nah, tabel uji T untuk taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan atau DF-nya itu sama dengan N-K, dengan N itu adalah jumlah sampel atau pengukuran dan K adalah jumlah variabelnya. Nah, atau variabel bebas ditambah dengan variabel terikatnya. Kemudian yang keenam ada kriteria pengujian nilai T hitung dan T tabel. Bila nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian ada bila nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 itu diterima. Yang ketujuh, kita lakukan kesimpulan dari hasil uji signifikansinya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai aplikasi regresi linear sederhana. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis dan uji regresi linear sederhana. Di antaranya yaitu yang pertama, menentukan tujuan dari analisis regresi linear sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi variabel prediktor dan variabel respons. Yang ketiga yaitu melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabelnya. Yang keempat yaitu menghitung variabel X kuadrat dan juga X dikali Y, variabel X dikali Y maksudnya, dan total dari masing-masingnya. Yang kelima yaitu menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Yang keenam yaitu membuat model persamaan garis regresi. Yang ketujuh melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respons. Dan yang terakhir yaitu uji signifikansi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu aplikasi regresi linear sederhana. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis dan uji regresi linear sederhana. Di antaranya yaitu yang pertama, menentukan tujuan dari analisis regresi linear sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi variabel prediktor dan juga variabel respons. Yang ketiga yaitu melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabelnya. Yang keempat yaitu menghitung variabel X kuadrat, variabel X dikali Y, dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Yang keenam, membuat model persamaan garis regresi. Yang ketujuh, melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respons. Dan yang terakhir yaitu uji signifikansi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikannya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk langsung saja ke contoh kasusnya. Di sini saya punya contoh, misalkan suatu data penelitian tentang berat badan 10 mahasiswa yang diprediksi dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per harinya. Nah, tadi langkah yang pertama yaitu menentukan tujuannya. Tujuan menganalisis kasus tersebut yaitu apakah mengkonsumsi jumlah kalori per harinya itu mempengaruhi berat badan mahasiswa. Yang kedua yaitu menentukan variabel. Nah, di sini variabelnya ada dua. Yang pertama yaitu variabel X atau jumlah kalori per harinya. Dan variabel yang kedua yaitu variabel Y, di mana variabel Y ini kita sebut sebagai berat badan. Langkah yang ketiga yaitu membuat data atau memasukkan datanya ke dalam bentuk tabel, di mana bentuk tabelnya sudah seperti tertera di gambar seperti ini.
Yang keempat yaitu membuat tabel bantu yang digunakan agar memudahkan dalam melakukan perhitungan. Dimana kita masukkan dulu nih variabel X-nya. Ini di kolom yang pertama itu variabel X, dan jumlah keseluruhan variabel X itu 4141. Setelah itu kita kuadratkan data dari variabel X, dimana jadinya jumlah keseluruhan dari variabel X setelah dikuadratkan yaitu 1.802.235. Nah, untuk kolom yang ketiga kita isi dengan data Y atau data berat badan dari mahasiswanya, di mana jumlah keseluruhannya itu 643. Setelah itu sama seperti variabel X, variabel Y juga kita kuadratkan terlebih dahulu data-datanya. Maka jumlah keseluruhan dari variabel Y setelah dikuadratkan yaitu 43.495. Nah, setelah itu kita kalikan nih variabel X yang ada di kolom pertama dikalikan dengan variabel Y yang ada di kolom ketiga. Maka jumlah keseluruhannya yaitu 279.294. Oke, langkah yang kelima yaitu menghitung koefisien A dan B, di mana untuk cara menghitungnya sudah ada di sini ya, sudah ada rumusnya. Untuk mencari koefisien B, rumusnya yaitu N dikali jumlah variabel X dikali variabel Y dikurangi jumlah variabel X dikali jumlah variabel Y dibagi N dikali jumlah variabel X setelah dikuadratkan dikurangi jumlah variabel X yang nanti akan dikuadratkan. Mohon maaf, di sini ada kesalahan penulisan ya, harusnya variabel X bukan variabel Y. Nah, kita masukkan data-data yang telah kita buat tadi, di mana N itu adalah jumlah keseluruhan datanya, di mana atau sampelnya. Nah, di sini kan ada 10 mahasiswa, berarti N-nya itu sama dengan 10. Berarti masukkan N 10 dikali jumlah variabel X dikali variabel Y. Nah, dari data yang telah kita buat tadi sebelumnya di sini, nah, maka jumlah dari variabel X dikali Y itu sebesar 279.294. Nah, kita masukkan di sini dikurangi jumlah variabel X, di mana variabel X itu jumlahnya 4141, benar, dikali jumlah variabel Y. Jumlah variabel Y-nya itu 643, benar. Dibagi N itu 10 ya tadi, data sampelnya 10 dikali jumlah variabel X setelah dikuadratkan, yaitu di sini datanya. Nah, kita ambil yang ini yaitu 1.802.235 dikurangi jumlah variabel X dikuadratkan. Jumlah variabel X-nya berapa tadi? 4141 dikuadratkan, maka hasilnya akan menjadi 0,14893 atau kurang lebih 0,149. Oke, selanjutnya yaitu mencari koefisien A, di mana koefisien A itu rumusnya jumlah variabel Y dikali jumlah variabel, maaf di sini juga ada kesalahan ya, kesalahan penulisan. Di sini harusnya jumlah variabel X setelah dikuadratkan dikurangi jumlah variabel X dikali jumlah variabel X dikali Y dibagi N dikali jumlah variabel X setelah dikuadratkan dikurangi jumlah variabel, nah ini juga ada kesalahan, harusnya X ya, jumlah variabel X dikuadratkan. Nah, variabel Y yaitu jumlahnya 643 dikali jumlah variabel X setelah dikuadratkan, ini variabel X ya, jumlah variabel X setelah dikuadratkan yaitu 1.802.235 dikurangi jumlah variabel X yaitu 4.141 dikali jumlah dari variabel X dikali variabel Y yaitu 279.294 dibagi N-nya itu 10, berarti 10 dikali jumlah variabel X setelah dikuadratkan yaitu 1.802.235 dikurangi jumlah variabel X yang dikuadratkan
yaitu 4141 kuadrat. Maka hasilnya akan menjadi 2,608. Nah, berarti kita sudah menemukan koefisien A dan juga koefisien B. Nah, selain menggunakan rumus di atas, misalkan terlalu ribet nih, konstanta A juga dapat dicari dengan cara memasukkan rata-rata variabel X dan juga Y-nya. Rumusnya yaitu koefisien A sama dengan rata-rata variabel Y dikurangi koefisien B dikali rata-rata variabel X. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih rata-rata variabel X dan juga variabel Y-nya. Untuk variabel X yaitu rata-ratanya berarti 414,1 dan rata-rata variabel Y yaitu 64,3. Kita tinggal masukkan saja ke rumus, berarti 64,3 dikurangi, karena kita sudah tahu nih nilai dari koefisien B yaitu 0,149, berarti dimasukkan 0,149 dikali rata-rata variabel X yaitu 414,1, maka hasilnya yaitu 2,608. Sama saja kan? Langkah yang keenam yaitu membuat model persamaan regresi linear sederhana, di mana rumusnya itu Y sama dengan konstanta A ditambah konstanta B dikali X. Berarti model persamaan dari regresi linear sederhananya dari data-data yang telah kita kerjakan tadi yaitu 2,608 ditambah 0,149X. Sehingga kita dapat data dan juga garis regresi yang dihasilkan, yaitu disajikan pada gambar yang telah disediakan. Seperti ini gambarnya. Langkah yang ketujuh yaitu prediksi terhadap variabel prediktor atau respons. Yang pertama yaitu mencari koefisien korelasi atau mencari R-nya. Nah, untuk persamaan koefisien korelasi diekspresikan oleh untuk rumusnya silakan seperti ini ya rumusnya. Nah, kita tinggal masukkan saja data-data yang telah kita punya. Berarti karena rumusnya N dikali jumlah X, variabel X dikali Y, tinggal masukkan saja, berarti N nya tadi 10 dikali jumlah dari variabel X dikali Y yaitu 279.294 dikurangi jumlah variabel X yaitu 4.141 dikali jumlah variabel Y yaitu 643 dibagi, nah kalau tadi kan nggak ada akarnya ya, sekarang ada akarnya, dibagi akar N berarti 10 dikali jumlah variabel X setelah dikuadratkan yaitu 1.802.235 dikurangi jumlah variabel X dikuadratkan 4.141 kuadrat dikali N berarti 10 dikali jumlah variabel Y kuadrat yaitu 43.495 dikurangi jumlah variabel Y dikuadratkan. Jumlah variabel Y kan berarti 643 dikuadratkan. Maka hasilnya akan menjadi 0,95. Nah, nilai ini memberi arti bahwa hubungan variabel bebas prediktor X dengan variabel terikat atau respons Y adalah sangat kuat karena presentasinya 95%. Jadi, berat badan memang sangat dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori. Nah, setelah kita mengetahui koefisien korelasinya, selanjutnya yaitu mengetahui koefisien determinasinya atau R kuadratnya. Nah, untuk mencari koefisien determinasi yaitu caranya tinggal menguadratkan
menguadratkan hasil koefisien korelasi atau menguadratkan koefisien korelasinya, menguadratkan R kuadratnya. Berarti 0,95 dikuadratkan hasilnya 0,90. Itu artinya nilai ini berarti bahwa 90% variabel bebas atau prediktor X dapat menerangkan atau menjelaskan variabel tidak bebas atau respons Y, dan 10% itu dijelaskan oleh variabel lainnya. Nah, untuk langkah terakhir yaitu uji signifikansi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikansinya. Nah, dari contoh kasus yang tadi, kita ketahui bahwa koefisien determinasinya adalah 0,90, koefisien korelasinya yaitu 0,95, dan jumlah datanya atau N-nya itu sama dengan 10. Maka dapat dibuat hipotesis yang diasumsikan atau diajukan. Yang pertama, yaitu HO-nya sama dengan 0, di mana variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, dan H1-nya itu tidak sama dengan 0, maka variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Tingkat signifikasinya itu 5%. Nah, untuk mencari nilai T hitung dapat rumus yaitu T sama dengan R akar dikali akar N dikurangi 2 per akar 1 dikurangi R kuadrat, atau R itu kan tadi koefisien korelasi ya. Berarti koefisien korelasi nilainya berapa? 0,95. 0,95 dikali akar N. N itu kan jumlah datanya, berarti 10 dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi tadi yang R kuadrat itu koefisien determinasi. Berarti koefisien determinasinya kan 0,90. Nah, ditemukan atau dihasilkan nilainya yaitu 8,497. Itu berarti T hitungnya itu 8,497. Nah, selanjutnya yaitu mencari derajat kebebasan atau DF. DF itu rumusnya yaitu sama dengan N dikurangi K, di mana K ini adalah jumlah variabelnya. Berarti jumlah data dikurangi jumlah variabel, karena variabelnya hanya ada X dan juga Y, berarti variabelnya 2. 10 dikurangi 2 hasilnya 8, maka derajat kebebasannya itu 8. Nah, selanjutnya kita gunakan tabel uji T untuk taraf signifikan alfa sama dengan 5% atau 0,05, derajat kebebasannya itu 8. Dilihat dari tabel uji T, kita lihat nih bahwa tadi alfanya itu kan 5%, berarti 0,05. Kita lihat di alfa untuk uji dua pihak, berarti yang ini 0,05, dan DF-nya atau derajat kebebasannya 8. Nah, berarti yang ini ya, yang 8. Berarti untuk mencari T tabel, kita lihat angka yang di 0,05 yang di sini, tapi sejajar dengan DF 8, berarti di sini ya. Nah, otomatis. Nah, itu artinya berarti angkanya ada di 2,306. Nah, cara mencari di tabel ya kayak gini ya, berarti 0,05 terus cari DF-nya, DF-nya 8, berarti yang sejajar sama DF 8, dan 0,5 itu angkanya berarti 2,306. Nah, setelah dilihat dari tabel uji T, maka nilai T tabelnya yaitu 2,306. Nah, selanjutnya itu membandingkan T hitung dengan T tabel. Dimana karena T hitungnya 8,497 dan T tabelnya itu 2,306, maka T hitung lebih besar daripada T tabel. Untuk kesimpulannya berarti karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel, dapat dikatakan bahwa ada pengaruh nyata atau signifikan variabel prediktor X terhadap variabel respons Y dengan taraf signifikan 5%. Karena kan berarti yang diambil berarti H1-nya, berarti H1 yang diterima, H0 yang ditolak gitu. Oke, untuk materi aplikasi regresi linear sederhana Oke, untuk aplikasi
Baiklah, untuk pembahasan aplikasi regresi linear sederhana dari saya cukup sampai di sini. Selanjutnya akan dibahas tentang output SPSS mengenai regresi linear sederhana yang akan dijelaskan atau dipraktekkan oleh saudari Marisa Nurmaliasari. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai output dari analisis regresi linear sederhana. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi SPSS. Di sini saya telah menyiapkan contoh kasus yang akan diselesaikan menggunakan aplikasi SPSS. Contoh kasusnya itu, suatu data penelitian tentang berat badan 10 mahasiswa yang diprediksi dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Bagaimana menganalisis kasus ini? Nah, untuk langkah pertama tentu kita tentukan dulu tujuan dan variabelnya. Tujuannya itu yaitu apakah konsumsi jumlah kalori per hari itu mempengaruhi berat badan mahasiswa. Kemudian variabelnya itu di sini ada dua, yaitu variabel bebasnya atau variabel S-nya itu jumlah kalori per hari. Sedangkan untuk variabel tak bebasnya atau variabel Y-nya itu berat badan. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan kasus tersebut menggunakan SPSS yaitu ini kita pilih variabel view untuk mendefinisikan data terlebih dahulu. Nah, akan muncul seperti ini. Di nama ini, di name ini, pada kolom pertama kita tuliskan X. Kemudian di kolom keduanya kita tuliskan Y. Nah, untuk di label ini, pada kolom pertama kita tuliskan kalori. Sedangkan pada kolom keduanya kita tuliskan berat badan. Nah, setelah mendefinisikan datanya, kita lanjut ke data view. Nah, akan muncul X dan Y di sini ya, yang udah kita definisikan tadi. Nah, kalau udah gini, tinggal kita input datanya. Input datanya dengan cara mengkopikan data ini ke aplikasi SPSS-nya. Kita kopikan di sini. Nah, setelah dikopikan, pilih analis karena kita ingin menggunakan analisis regresi linear. Maka pilih analis, kemudian pilih regression, kemudian pilih lagi linear. Kemudian klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di kalori ini kita masukkan ke independen karena kan kalori ini merupakan variabel yang bebas, maka masukkan ke independen. Sedangkan untuk berat badan ini kita masukkan ke dependen karena berat badan ini merupakan variabel tak bebas. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, akan muncul output SPSS seperti ini. Di sini ada 4 tabel ya. Yang pertama itu ada variabel entered, model summary, ANOVA, dan koefisien. Lanjut mengenai penjelasan output dari SPSS-nya. Yang pertama itu mengenai variabel entered. Nah, dari tabel ini dapat menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Nah, dalam hal ini variabel kalori sebagai variabel independen, sedangkan berat badan itu sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan itu yaitu metode enter atau metode enter. Kemudian untuk yang D itu ada tabel model summary. Nah, tabel summary ini menjelaskan
besarnya korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,95. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,903 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau kalori terhadap variabel terikat atau berat badan adalah sebesar 95%. Kemudian penjelasan mengenai tabel yang ketiga yaitu ANOVA. Dari output tersebut dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 74,201 dengan tingkat signifikansinya itu 0,000, yang mana kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel berat badan, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel kalori atau variabel X terhadap variabel berat badan atau variabel Y. Kemudian penjelasan untuk tabel yang terakhir yaitu tabel koefisien. Nah, di tabel koefisien ini diketahui bahwa nilai konstantanya itu atau nilai A-nya itu sebesar 2,608, sedangkan nilai kalori atau koefisien B-nya itu sebesar 0,149, sehingga persamaan regresinya itu yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, kita masukkan A-nya itu sama dengan 2,608 dan B-nya itu sebesar 0,149. Jadi persamaan regresinya itu Y sama dengan 2,608 ditambah 0,149X. Nah, persamaan tersebut itu dapat diterjemahkan. Konstanta sebesar 2,608 itu mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel berat badan adalah sebesar 2,608. Kemudian yang kedua, koefisien regresi X sebesar 0,149 menyatakan bahwa setiap penambahan nilai kalori 1%, maka nilai berat badan bertambah sebesar 0,149. Koefisien regresi tersebut bernilai positif karena sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y-nya pun positif. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Nah, di sini dapat kita lihat ya, berdasarkan nilai signifikan dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansinya itu yang ini 0,000, yang mana nilai signifikansi 0,000 itu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kalori X berpengaruh terhadap variabel berat badan Y. Nah, kemudian berdasarkan nilai T-nya juga di sini telah diketahui bahwa nilai T hitungnya itu sebesar 8,614, yang mana ini tuh merupakan lebih besar dari nilai T tabel. Nah, bagaimana cara menghitung T tabelnya? Di sini ada ya caranya, yaitu si alfa dibagi 2, kemudian N-nya dikurangi K dikurangi 1. Nah, alfanya itu kan sebesar 0,05. Berarti 0,05 dibagi 2, kemudian N-nya itu 10, K-nya. K itu merupakan variabel bebas. Nah, variabel bebas di kasus tersebut itu kan cuma satu, yaitu kalori. Maka 10 dikurangi 1 dikurangi 1, hasilnya itu 8. Nah, maka hasilnya itu 0,25,8. Nah, ini tuh nilai ini bisa kita lihat di
tabel distribusi nilai T tabel ya. Nah, hasilnya itu 2,306. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai T hitungnya itu lebih besar dari nilai T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Caroli atau variabel X-nya itu berpengaruh terhadap variabel berat badan atau variabel Y. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, cukup sekian penjelasan mengenai materi regresi linear sederhana dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kita lanjut di forum Google Meet. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatannya.